Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita memikirkan lagi kembali ke topik kita tentang isu-isu bait Allah yang seharusnya menjadi kehati-hatian di dalam kehidupan kita. Nah, soal Yesus yang akan datang kembali adalah merupakan berita Alkitab yang mudah dipahami, asal tidak ditafsir sana sini. Ya. Jadi mari kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, Kisah Rasul 1, 6-11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudaraku yang kekasih, menarik sekali bacaan yang kita perhatikan di sini. Mengingatkan kepada kita kepada satu fakta atau satu kebenaran betapa ketika Yesus akan naik ke surga, murid-murid ternyata mempunyai berbagai praasumsi. Yaitu mereka bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Perhatikan, pada masa ini. Pada waktu itu murid-murid tentu berharap karena mereka berlihat Yesus guru sudah mati tetapi ternyata bangkit. Dan sekarang sudah mendemonstrasikan dirinya, menyatakan dirinya kepada semuanya. Sehingga mereka mengalami tentunya satu keterkaguman yang baru karena tadinya sudah sempat berlari meninggalkan Kristus, sekarang dikumpulkan lagi. Tapi ternyata pemahaman mereka tetap saja belum utuh. Sehingga mereka bertanya, mengajukan sebuah pertanyaan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Sekarang ini. Tetap saja mereka memandang isu-isu tentang kerajaan Allah itu adalah isu kekinian di dunia ini. Nah, ini yang kemudian saudara menjadi pertanyaan menarik. Karena ternyata pertanyaan itu terus bergulir hingga zaman sekarang. Sehingga isu kedatangan Kristus selalu menjadi isu-isu yang selalu dikaitkan dengan isu-isu masa kini yang menjadi satu sensasi. Padahal ada sebuah kebenaran prinsip yang di sana terjadi yang menunjukkan sebetulnya bagaimana iman yang kokoh berjalan di dalam pemahaman akan kebenaran Alkitab tanpa terjebak kepada berbagai isu-isu yang ada di sekitar kita. Nah, ini harusnya perlu sebuah kehati-hatian bagi setiap anak-anak Tuhan untuk mengerti atau untuk memahami kebenaran itu sendiri. Nah, mari kita melihat saudara. Ketika mereka mengharapkan bahwa Kristus memulihkan kerajaan sekarang ini, apa yang ada di benak mereka? Di benak mereka tentu adalah kerajaan Israel dikembalikan kepada masa jayanya. Isu militeristik masih sangat kuat pada mereka. Bagaimana misalnya Roma dikalahkan, bagaimana nanti Israel dipulihkan, lalu Israel kembali seperti zaman Daud paling tidak. Itu mimpi mereka. Maukah Tuhan memulihkan? Itu sebab mereka bertanya. Tentu kalau itu terjadi, alangkah menjadi amat sangat menyenangkan. Karena mereka tidak lagi hidup sebagai orang-orang jajahan di bawah jajahan Roma. Dan mereka tentu juga akan terorbit dan terangkat karena menjadi bagian dari kelompok Yesus yang memulihkan Israel. Wow, sebuah pemikiran yang menarik dari perspektif manusia. Dan sangat manusiawi sekali, bukan? Tetapi menjadi penting ketika Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi Bapa sudah menetapkan menurut kuasanya, engkau tidak perlu tahu. Lah, ini kalimatnya tampaknya nyambung tapi juga nggak nyambung. Karena memang ditanya, maka kau menetapkan memulihkan Israel? Lalu Yesus menjawab, kau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa. Loh, mau kamu memulihkan Israel kok ngomongnya begitu? Maka saudara yang kekasih, kenapa? Karena memang yang dipahami oleh murid dan apa yang dikatakan Yesus memang berbeda. Yesus berbicara tentang sebuah kebenaran bahwa kau tidak perlu tahu karena itu menyangkut kedatangan dia yang kedua.
Dia adalah kerajaan yang kekal, dia adalah kerajaan yang abadi, dialah kerajaan Israel yang benar itu, yang sejati itu. Dialah bait Allah yang benar, dialah bait Allah yang sejati, dia bait Allah yang seutuhnya itu. Sehingga sebetulnya pertanyaan murid-murid dalam perspektif yang sangat manusiawi bersifat kedagingan dijawab dengan jawaban yang ilahi, di mana mengacu kepada kedatangannya yang kedua kali, lintas waktu. Nah, oleh karena itu saudaraku, bagaimana dia mengatakan engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, menjadi sebuah pemahaman yang perlu untuk kita mengerti. Bagaimana seharusnya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Tetapi unik lagi, ketika dalam diskusi soal kerajaan itu dijawab, murid-murid tentu belum bisa menangkap. Karena sekali lagi mereka hanya tetap bicara isu-isu di kolong langit ini. Dan sayangnya 2000 tahun lalu itu kebingungan para murid, 2000 tahun kemudian itu juga kebingungan orang-orang Kristen masa kini yang selalu gerasa gerusu ribut-ribut urusan tentang Yesus mau datang. Inilah, itulah dan segala macam, bahkan mencari-cari usaha untuk membaca berbagai tanda untuk bisa menyimpulkan bilakah Yesus mau datang. Padahal dikatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu itu. Tidak perlu tahu, tidak akan dikasih tahu. Kalau ada yang bilang Tuhan kasih tahu, kan jadi aneh. Karena itu berarti melanggar Alkitab. Tuhan sendiri bohong dong, kan gitu. Dan saya tidak percaya Tuhan bohong. Yang saya percaya, pendeta yang ngomong yang bohong. Pengkhotbah yang ngomong, yang dia tahu ini itu yang bohong. Tidak mungkin Tuhan bohong. Karena Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada satupun yang tahu, siapapun tidak. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, penjelasan-penjelasan seperti itu harusnya menjadi penjelasan-penjelasan yang kita pahami, yang kita pegang utuh di dalam pemahaman kita, supaya kita jangan sampai salah lalu kemudian terjebak dalam memahami kebenaran yang seharusnya, ya, bahwa Yesus akan datang dan tidak ada yang tahu, ya, dan kita tidak perlu tahu. Itu sudah jelas-jelas kalimatnya. Tetapi yang perlu kita tahu dan perlu kita mengerti adalah bahwa kita akan menerima kuasa, dikatakan kalau Roh turun ke atas kita, dan kita akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi yang paling penting sebetulnya kan adalah bagaimana kita menjadi pemberita Injil yang benar itu. Itu yang penting. Jadi bukan soal sensasi sini sana atau ini itunya. Tetapi bagaimana kebenaran-kebenaran itu secara konkret. Bagaimana kebenaran-kebenaran itu diaktualisasikan di dalam kehidupan ini. Itu yang penting. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita memahami kebenaran-kebenaran Allah itu dengan utuh, tanpa dipotong di sana sini. Marilah kita pahami bahwa ternyata adalah benar, Yesus Kristus Tuhan kita akan datang yang kedua kalinya, yang waktunya kita tidak tahu dan tidak perlu tahu. Tetapi yang kita perlu tahu, kita menerima kuasa dan menjadi saksi Kristus. Artinya, bersaksilah sampai Kristus datang. Kapan dia datang? Ya kau tidak perlu tahu. Tapi yang perlu tahu adalah apakah kau menjadi saksi Tuhan. Bukan cari tahu kapan dia datang, bukan ngomong ini tandanya, itu tandanya, bola-balik itu yang diomongin. Akhirnya kan jadi aneh, Alkitab tidak omong itu, Alkitab tidak suruh itu. Murid-murid mau tahu, minta tahu, tidak dikasih tahu. Ya apalagi kita ini, itu rasul itu. Kalau memang perlu, Yesus pasti kasih tahu. Tapi yang murid tidak tanya, dikasih tahu. Yang murid tidak pengen tahu, dikasih tahu. Karena memang itu yang mereka perlu tahu, yaitu bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka. Mereka akan menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka akan menjadi saksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia. Mereka akan menjadi saksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sudah memenangkan dunia. Mereka akan menjadi saksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sudah melakukan ketetapan Allah dalam kehidupan ini. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih, disinilah kita perlu untuk mengerti seutuhnya, memahami sepenuhnya betapa kebenaran-kebenaran firman Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Betapa seharusnya kita melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, supaya hidup kita menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Nah, ini menjadi sebuah gugatan-gugatan yang penting di dalam pergumulan kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi saksi Tuhan itu. Nah, ini harusnya kita mampu menempatkan diri kita. Di sini seharusnya kita mampu menggumuli hari-hari kita. Bagaimana kita berjalan di dalam jalan Tuhan itu, sehingga menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Sehingga sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Ya kan, indah loh. Jadi mari kita buat sederhana saja.
Saudara tidak diminta cari tahu untuk kemudian tahu ini tandanya, itu tandanya, besok dia datang. Karena murid sudah pernah bertanya dan dihardik oleh Yesus. Kau tidak perlu mengetahui kapan waktunya. Tapi kau perlu tahu, kau harus jadi saksiku. Karena itu, siapapun anak Tuhan yang menjadi saksi Tuhan dimanapun, kapanpun, ia tidak perlu takut kapan Tuhan datang. Justru menyenangkan. Karena itu akan menjadi sebuah penantian. Ia tidak perlu pusing, ia tidak perlu gelisah, entah apa kerusuhan, kekacauan dalam dunia ini. Ya, karena Tuhan akan tetap menyertainya dan memberkati dia di dalam kehidupannya. Alangkah amat sangat indahnya. Itu saja. Jadi, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita tidak boleh terperangkap pada jebakan-jebakan yang salah dalam hidup kita. Kita tidak boleh terperangkap lalu kita menjadi salah dalam memahami kebenaran firman Allah. Tetapi, bagaimana seharusnya kita melakoni kehendak Tuhan itu, sehingga kita hidup seperti yang Tuhan mau, dan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Alangkah indahnya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, betapa kehidupan kita harus mampu menjadi sebuah kehidupan yang mencerminkan belas kasihan Tuhan. Betapa kehidupan kita harus sungguh-sungguh seperti apa yang Tuhan mau. Ini yang menjadi penting di dalam seluruh aspek keimanan orang percaya itu. Sehingga betul-betullah kita melakukan ketetapan-ketetapan Allah itu di dalam seluruh kehidupan kita. Kan begitu. Sehingga hidup kita menjadi satu hidup yang indah. Hidup kita menjadi satu hidup yang menyenangkan. Hidup kita jadi satu hidup yang memuliakan nama Tuhan. Kita menjadi saksi Tuhan kemanapun, dimanapun. Apakah saudara seperti itu? Itulah pergumulannya. Itulah persoalannya. Itulah yang harus kita menangkat. Maka dikatakan sesudah mengatakan demikian, maka terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Nah, jadi kita bisa melihat saudara yang kekasih, bagaimana kemudian Yesus naik ke surga tanpa memberikan atau menjawab apa yang mereka tanya tentang pemulihan kerajaan. Tetapi baliknya mereka diingatkan tentang tugas panggilan untuk bersaksi tentang Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Jadi nggak ada isu-isu kerajaan dunia yang diperdebatkan atau diperbicarakan oleh Kristus. Bahwa ada tanda-tanda gempa itu dikatakan, ada tanda-tanda perang itu dikatakan. Menjadi satu tanda yang bersifat general menunjukkan betapa tuanya dunia, betapa bobroknya moral manusia, betapa merosotnya perdamaian, kekacauan di dalam sistem alam semesta ekologi yang mengakibatkan kekacauan di dalam berbagai aspek kehidupan. Dan itu memang benar. Karena semakin manusia sombong, semakin manusia jauh dari Tuhan, semakin manusia merusak kehidupan. Nah, itulah seharusnya yang Anda perhatikan dan saya perhatikan. Sehingga dengan demikian kita bisa sungguh-sungguh hidup seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan kehendaki. Alangkah indahnya. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana seharusnya kita memainkan kehidupan kita, bagaimana seharusnya kita menjalani hari-hari kita, supaya kita seperti apa yang Tuhan mau. Itu perlu. Maka ketika dia katakan dia terangkat, ya, awan menutupinya dari pandangan mereka, maka ketika mereka sedang menatap ke langit waktu dia naik, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ada malaikat datang. Maka apa yang dikatakan malaikat itu? Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Artinya, kamu ini kok terjebak fenomena. Kenapa kamu lihat-lihat ke atas sana? Dia yang naik itu, demikian juga dia akan turun. Artinya, saudara sekali lagi, artinya sangat jelas. Sama seperti jelasnya mereka melihat Yesus naik, begitulah jelasnya Yesus datang kembali. Bila manakah? Nggak ada yang tahu. Karena memang kau tidak perlu tahu. Dan jangan lihat-lihat ke atas. Itu urusan dia, nanti naiknya, urusan dia datangnya. Lihat di bawah sini. Itu ayat 8 tadi. Menjadi saksinya. Indah kan? Jadi kita masuk saudara-saudara. Ketika membicarakan Israel, ketika kita membicarakan isu-isu yang bertumbuh dan berkembang, seharusnya kita menyadari. Seluruh kisah perjanjian lama, titiknya cuma satu. Yesus Kristus itu. Sesudah digenapi Kristus itu, disitulah kita memegang prinsip kebenaran itu. Jadi jangan tambah lagi isu-isu lain yang justru mengurangi, menggerogoti kekristenan kita. Di dalam keterikatan, fokus keberimanan kita kepada Yesus Kristus itu. Ini sangat-sangat menggelisahkan. Ini menjadi sesuatu yang sangat sebetulnya ironis. Bagi saya itu jadi ironis. Karena seringkali akhirnya manusia terjebak di situ ya. Jadi gimana ya? Akhirnya muter-muter ya di situ saja.
hanya untuk bicara fenomena-fenomena persis kayak murid-murid yang terpaku dan melihat ke langit itu. Sampai malaikat tegur mereka, ngapain kamu seperti itu? Bukan begitu caranya, kan kita. Nah oleh karena itu jangan dong kita ngulang-ngulang lagi kan. Marilah kita lihat Alkitab itu, marilah jadi saksi Tuhan itu. Bilakah Tuhan datang? Enggak tahu. Apa yang harus kita lakukan? Enggak usah pikirkan itu. Tapi pikirkan apa yang harus kau lakukan sebagai anak Tuhan. Bersaksilah, beritakan Injil itu. Kan gitu. Sehingga dengan demikian, saudara bisa menjalankan hari-hari saudara untuk betul-betul menjadi saksi bagi Tuhan. Sehingga kehidupan saudara bisa memuliakan nama Tuhan. Hari-hari saudara bisa jadi hari-hari yang menyenangkan. Betapa indahnya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Inilah seharusnya menjadi pergumulan kita di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melakoni hari-hari kita tanpa terjebak kepada berbagai isu, apalagi membuat isu-isu yang akhirnya mencomot ayat Alkitab, memutarbalikkan dengan fakta yang tidak seperti itu. Melepaskan ayat Alkitab itu dari tempatnya, dari konteksnya, tanpa lagi melihat ke kiri ke kanan, apa yang dimaksud kitab itu sendiri. Kita mesti membandingkan ayat demi ayat, pasal demi pasal, kitab demi kitab, kan begitu. PL dan PB. Sehingga kalau itu benar, tentu korelasinya menjadi menarik. Jadi jangan menduga-duga menurut dugaan kita. Lalu menambahkan berbagai bumbu dengan melihat fenomena dunia ini. Apapun di dunia ini kalau mau dicocok-cocokkan ya bisa saja cocok. Itu sebab banyak peramal dan sukses karena banyak yang cocok. Ini akan tidak perlu Kristen untuk itu. Iya. Sehingga apa yang terjadi di Amerika, katanya ada buku futurolog di waktu lampau. Dan itu sudah dibicarakan oleh berbagai penulis-penulis. Bukan dalam perspektif Kristen. Ada banyak sekali pujangga-pujangga Jawa yang terkenal. Yang menceritakan bagaimana kehidupan Indonesia atau dunia ini kemudian hari. Dan ternyata tulisan mereka betul. Itu yang menjadi harus kita pahami. Ronggo Wasito pernah berkata, dunia ini edan, hidup ini akan edan. Dan memang benar sih. Nek laki kayak perempuan kayak laki, ya memang itu kejadian kan. Apakah kekristenan model seperti itu? Kalau cuma saudara mau membaca 4, 50, 60, 70 tahun ke depan apa terjadi, masa saudara nggak bisa baca? Seharusnya kalau saudara bijak, saudara akan tahu. Tapi toh kita memang tidak mau tahu apa yang terjadi dalam sekitar ini. Itu sebab para pemikir berpikir, melihat, mencermati, mengamati, membuat kesimpulan. Dan dalam bijaksananya, kesimpulan mereka tepat. Nah Alkitab menolong kita. Alkitab memberikan kita pencerahan yang kita mesti mengerti. Supaya kita membuat kesimpulan yang tepat tentang Kristus Tuhan kita yang akan datang kembali itu. Sehingga tidak terjebak isu-isu bait Allah ketiga lah mau dibangun. Isu lembu emas lah, isu inilah, isu itulah. Yang akhirnya membuat kita menjadi kacau balau, nggak karu-karuan. Historisnya sudah nggak pas, geografisnya makin lagi. Apalagi dilihat teologis dalam kebenaran kitab secara keseluruhan. Ingat, peristiwa yang ada di sekitar kita mau dicocok-cocokkan dengan Alkitab bisa cocok. Kalau kita bilang ada gempa di Alkitab, tanda-tandanya ada gempa misalnya. Berapa banyak gempa di dunia ini? Cocok semua kan? Kelaparan, emang yang kelaparan nggak ada saja. Tapi yang bilang itu nanti kelaparan mungkin orang-orang yang lagi dilanda kelaparan, bilang Yesus mau datang. Tapi mereka yang kenyang-kenyang yang nggak lapar itu yang nggak ngomong begitu kan? Apakah isu kedatangan Kristus itu menjadi isu yang lokal? Saya nggak percaya. Tetapi kita melihat bagaimana fenomena atau tanda-tanda itu akan bergerak. Kita bisa melihat kemerosotan zaman, kemerosotan moral, kemerosotan hidup manusia. Yang jelas menjadi kemerosotan juga kepada perekonomian. Kemajuan teknologi menciptakan berbagai sisi-sisi negatif juga kan. Fakta itu. Artinya dunia makin maju, tapi ternyata ada banyak fakta yang membuat dunia juga makin mundur kan. Artinya bahwa kita benar, hidupnya makin baik. Ya kan? Maka secara global semua begitu. Tapi peristiwa-peristiwanya bisa parsial. Ada gempa di sebelah sana, ada perang di sebelah sini, ada ini sebelah sana, dan seterusnya. Ya, jadi kita nggak bisa mencomot-comot gitu aja. Tapi kalaupun itu terjadi di sekitar kita, dekat kita, ya nggak usah pusing. Yang kau pusingkan kalau hidupmu tidak menjadi saksi Tuhan. Tapi kalau hidupmu jadi saksi Tuhan, ngapain kau pusing? Saudara tidak perlu kemudian terjebak berdoa sana sini, sejam, 2 jam, 5 jam sehari. Tapi saudara tidak berinteraksi. Saudara tidak bersaksi. Aneh juga kan. Saudara bersaksi terus selesai doain si A, doain si B, bagus juga sih. Tapi saudara punya tetangga lapar, saudara nggak kasih makan. Punya saudara yang lain, family sana saudara difitnah misalnya. Saudara yang fitnah, buat apa kau berdoa? Ternyata mulutmu bocor juga. Ironis kan? Jadi hal begini-beginilah sebetulnya bagaimana kita bilang kita jadi saksi Tuhan. Kan omong kosong. Ayo kita buat sederhana hidup ini, lakukan apa yang benar. Sehingga dengan demikian ya kita bisa melangkah.
Ya, semua kita ini adalah orang-orang berdosa yang terjebak pada perangkap-perangkap setan itu kan. Sehingga kita kejebak, ditipunya. Nah, makanya kita mesti hidup baik-baik supaya hidup kita benar. Dan Kristus akan datang kembali supaya kita didapatinya benar. Dan kita akan dikatakannya, sabarlah engkau hambaku yang baik. Karena pada waktu datang, kita siap sedia seperti yang dikehendakinya. Kita siap melakukan apapun dalam posisi standby seperti yang dikehendakinya. Hidup sangat indah. Bukankah itu yang saudara rindukan? Juga saya, kita semua. Itulah kehidupan yang seharusnya melayani Tuhan. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mari kita lakoni hari-hari kita seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga Yesus Kristus bait Allah yang sejati, kekal selama-lamanya. Dia akan datang kembali. Jadi nggak ada yang ketiga-ketiga itu ya. Oke, nggak ada soal lembu-lembu merah yang kau pikirkan. Ya, Alkitab itu tentang jelas. Simbol-simbol di Alkitab harus dipahami dengan tepat. Baik di kitab Daniel maupun di kitab Wahyu, dalam korelasi keketatan pemahaman dengan yang lainnya. Jangan mencomot saja. Akhirnya tidak perlu saudara gelisah kapan Yesus datang. Kalau ada yang mengatakan aku tahu segini dan segitu, tahulah engkau sekarang bahwa orang itu pembohong. Karena Alkitab tidak pernah mengatakan itu. Rasul saja tidak mengetahui bagaimana pengkhotbah. Kecuali memang dia lebih hebat dari Yesus. Karena Yesus sendiri pun tidak tahu. Artinya apa? Hanya pembohong bukan? Jadi jangan mau dibohongin dong. Karena itu ngerti Alkitab dong. Supaya ngerti, ya baca. Ya dong, bergumul, hidupi. Bila Tuhan menolong saudara, Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan. Selamat menemukan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kebenaran-Mu sungguh luar biasa teruji dalam hidup ini. Kami juga bersyukur, berterima kasih kalau kami dibenarkan oleh Tuhan sehingga boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan dituntut oleh kebenaran-Mu untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, karena kami tahu hidup seperti apa yang Tuhan mau itu menyenangkan dan memerdekakan. Karena itu, iya Tuhan kami, Kau mau hidup seperti apa yang Kau mau menjalani hari-hari kami. Sehingga kedatangan-Mu yang kedua kali adalah penantian yang menyenangkan. Yesus Kristus Tuhan kami, bait Allah yang sejati. Dalam nama-Mu lah doa ini kami naikkan, karena kami tahu di dalam nama-Mu lah keselamatan dan masa depan kekekalan. Terpujilah Tuhan. Amin.